warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini, kami akan membahas analisis tipe strategi umum dan keberlanjutan bisnis pada PT Pantai Indah Kap 2 Tbk. Kami akan menjelaskan bagaimana perusahaan menerapkan strategi untuk mempertahankan daya saing sekaligus mendukung keberlanjutan bisnisnya di industri properti. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Natasha Mutiara dengan 3 digit NIM terakhir 136. Pada era globalisasi saat ini, persaingan bisnis semakin ketat sehingga perusahaan perlu memiliki manajemen strategis yang efektif agar mampu mempertahankan keunggulan kompetitif dan mencapai tujuan jangka panjang. Salah satu konsep yang sering digunakan dalam analisis strategi adalah generic strategies yang diperkenalkan oleh Michael Porter. Konsep ini menjelaskan bahwa perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif melalui strategi kepemimpinan biaya, diferensiasi, maupun strategi fokus. Selain itu, perusahaan saat ini juga dituntut untuk memperhatikan aspek keberlanjutan bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat. Dalam PowerPoint ini, perusahaan yang dianalisis adalah PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau yang dikenal dengan kode saham PANI. Perusahaan ini merupakan pengembang kawasan terpadu di wilayah Pantai Indah Kapuk 2 yang berkembang pesat sebagai kawasan hunian, komersial, dan pariwisata. Pengembangan tidak dilakukan hanya berfokus pada properti, tetapi juga mencakup pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, serta destinasi wisata yang mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan. Berdasarkan latar belakang, terdapat 2 rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, apa tipe strategi umum yang diterapkan oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Yang kedua, bagaimana tingkat keberlanjutan dari strategi yang dijalankan perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis di industri properti. Penelitian ini memiliki 2 tujuan utama. Yang pertama, untuk menganalisis tipe strategi umum yang diterapkan oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk dalam kegiatan bisnisnya. Yang kedua, untuk menilai tingkat keberlanjutan strategi yang dijalankan perusahaan dalam mendukung keberlangsungan usaha di masa depan. Selanjutnya, saya Beli Charles Dendi Putri dengan NIM digit terakhir 169 akan mempresentasikan konsep dasar manajemen strategis. Manajemen strategik merupakan seni dan ilmu dalam merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi keputusan lintas fungsi agar organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini mengintegrasikan berbagai bidang seperti manajemen, pemasaran, keuangan, operasional, penelitian, dan pengembangan, serta sistem informasi. Unsur penting dalam manajemen strategik. Yang pertama, keunggulan kompetitif, yaitu kemampuan perusahaan melakukan sesuatu lebih baik dibanding saing. Yang kedua, ada strategis individu yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan atau kegagalan organisasi. Yang ketiga, ada visi dan misi, yaitu arah dan tujuan utama organisasi. Selanjutnya, ada peluang dan ancaman eksternal, yaitu faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi organisasi. Selanjutnya, ada kekuatan dan kelemahan internal, yaitu kondisi internal perusahaan yang dapat dikendalikan. Adapun manfaat manajemen strategik sendiri, yang pertama, meningkatkan kinerja dan keuntungan perusahaan. Yang kedua, membantu organisasi memahami ancaman dan peluang. Yang terakhir, meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar manajemen. Selanjutnya adalah perencanaan dan implementasi manajemen strategis. Proses manajemen strategis ada 3. Yang pertama yaitu perumusan strategi. Tahap awal dalam manajemen strategis yang bertujuan menentukan arah organisasi. Pada tahap ini, perusahaan merumuskan visi dan misi, menetapkan tujuan jangka panjang, serta menganalisis kondisi internal dan eksternal untuk memilih strategi yang paling tepat. Yang kedua ada implementasi strategi, yaitu tahap pelaksanaan strategi yang telah dirumuskan. Organisasi menjalankan strategi melalui penyusunan kebijakan program kerja, pengalokasian sumber daya, serta melibatkan seluruh anggota organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Yang terakhir adalah evaluasi strategi, yaitu tahap penilaian terhadap strategi yang telah dijalankan. Pada tahap ini, organisasi memantau kinerja strategi, membandingkan hasil dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta melakukan perbaikan atau penyesuaian apabila diperlukan. Selanjutnya, implementasi strategi merupakan tahap penerapan strategi yang telah dirumuskan agar dapat dijalankan secara nyata dalam kegiatan organisasi. Pada tahap ini, organisasi melakukan beberapa hal penting seperti menetapkan tujuan tahunan, menyusun kebijakan organisasi, memotivasi karyawan, mengalokasikan sumber daya, membangun budaya organisasi yang mendukung strategi. Lalu, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada komitmen manajemen, kerjasama tim, dan kemampuan memotivasi karyawan. Selanjutnya, tipe-tipe strategi. Miles and Snow mengidentifikasi 4 tipe strategis yang berbeda yang dapat diadopsi oleh organisasi, yaitu Defender, Prospector, Analyzer, dan Rectors. Setiap tipe ini memiliki karakteristik yang unik, serta pendekatan yang berbeda terhadap lingkungan eksternal dan keputusan strategis yang diambil. Yang pertama ada Defender, yaitu strategi yang berfokus pada efisiensi operasional dan stabilitas bisnis dengan mempertahankan pangsa pasar yang sudah dimiliki. Strategi ini banyak digunakan oleh perusahaan manufaktur atau industri yang lingkungannya relatif stabil. Yang kedua ada Prospector, strategi yang menekankan inovasi dan pencarian peluang baru serta cepat merespons perubahan pasar. Contohnya perusahaan teknologi seperti Netflix dan Tesla yang dikenal aktif menciptakan inovasi baru. Yang ketiga ada Analyzer, strategi yang menggabungkan stabilitas operasional dengan inovasi secara selektif untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan pasar. Contohnya perusahaan besar seperti Microsoft dan Samsung yang menjaga bisnis inti sambil terus mengembangkan produk baru. Dan yang terakhir itu Reaktor, strategi yang bersifat reaktif karena organisasi tidak memiliki arah strategi yang jelas dan cenderung merespon perubahan setelah terjadi. Contohnya Kodak dan Blockbuster yang terlambat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Selanjutnya, keberlanjutan strategi dan model triple bottom line. Keberlanjutan dalam bisnis mengacu pada upaya perusahaan menjalankan kegiatan operasional dengan cara yang tidak merusak lingkungan serta memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ada model triple bottom line atau 3P,
Yang pertama adalah people, berkaitan dengan kesejahteraan karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Contohnya, keselamatan kerja, keadilan upah, serta kesempatan pengembangan karir. Yang kedua ada planet, yaitu berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Contohnya, pengelolaan limbah, penggunaan energi terbarukan, dan pengurangan emisi karbon. Kesimpulannya, perusahaan yang mampu menyeimbangkan profit, people, dan planet akan lebih berpeluang untuk berkembang secara berkelanjutan, serta memiliki reputasi yang baik di mata investor dan masyarakat. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Supriyadi dan Gonia membahas pengaruh penerapan corporate social responsibility berbasis konsep triple bottom line terhadap nilai perusahaan pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Konsep triple bottom line menekankan bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya dilihat dari keuntungan ekonomi, tetapi juga dari kontribusi terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan explanatory research dan teknik purposive sampling dengan data yang diperoleh dari laporan tahunan serta dokumen resmi perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan CSR dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan cenderung memiliki nilai perusahaan yang lebih baik karena mampu meningkatkan kepercayaan investor, reputasi perusahaan, serta mendukung keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Selanjutnya saya Yusuf Alvia dengan NIM terakhir 185. Profil Pantai Indah Kapuk 2. Pantai Indah Kapuk 2 merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan properti, khususnya pengembangan kawasan terpadu. Perusahaan ini mengembangkan kawasan Pantai Indah Kapuk 2 sebagai kota mandiri baru dengan konsep Smart City and Waterfront City bertaraf internasional. Kawasan ini berlokasi di Tangerang, Provinsi Banten. Pengembangan PIK 2 didukung oleh kerjasama antara Agung Sedayu Group dan Salim Group, serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti hunian, pusat bisnis dan komersial, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta destinasi wisata dan rekreasi yang terintegrasi. Visi dari Pantai Indah Kapuk 2 sendiri yaitu menjadi pengembang properti terbuka di Indonesia melalui inovasi unggul dengan mengoptimalkan sumber daya untuk menciptakan keunggulan kompetitif dan memberikan nilai bagi para pemangku kepentingan. Visinya sendiri yaitu yang pertama, menyediakan produk dan layanan properti berkualitas dengan penyelesaian tepat waktu. Kedua, mengembangkan SDM yang kompeten dan lingkungan kerja yang kondusif. Tiga, menerapkan good corporate governance dalam kegiatan bisnis. Selanjutnya, meningkatkan kapabilitas dan sinergi dengan pemangku kepentingan. Dan terakhir, meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham secara berkelanjutan. Tujuan jangka panjangnya sendiri yaitu yang pertama, mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, memperkuat posisi sebagai pengembangan properti terbuka di Indonesia. Yang ketiga, mengembangkan kawasan properti terpadu bernilai ekonomi tinggi. Yang keempat, meningkatkan kinerja keuangan dan profitabilitas perusahaan. Yang kelima, meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan stakeholders. Apa sih strategi umum dari Pantai Indah Kapuk 2 itu? Pantai Indah Kapuk 2 itu berfokus pada pengembangan kawasan properti terpadu melalui proyek Pantai Indah Kapuk 2 yang mengintegrasikan hunian, komersial, bisnis, dan rekreasi. Pengembangan ini didukung seperti yang sudah dijelaskan dari awal, yaitu bekerjasama dengan Agung Sedayu Group dan Salim Group serta konsep kota mandiri. Berdasarkan karakteristiknya, strategi ini atau strategi perusahaan ini termasuk strategi analyzer, yaitu mempertahankan bisnis inti yang stabil sekaligus melakukan inovasi dan ekspansi untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan. Setelah saya menjelaskan strategi umum, selanjutnya ada apa sih kekuatan dan kelemahan dari strategi umum Pantai Indah Kapuk 2? Yang pertama ada kekuatan. Konsep kawasan PIK 2 itu mengintegrasikan hunian, bisnis, dan rekreasi. Yang kedua, mempunyai dukungan kemitraan dengan Agung Sedayu Group dan Salim Group. Yang ketiga, diverifikasi fungsi kawasan. Yang keempat, lokasi strategis dengan Bandara Soekarno-Hatta dan didukung infrastruktur. Yang terakhir, potensi pertumbuhan bisnis jangka panjang juga melalui pengembangan kawasan yang bertahap. Setelah kekuatan, pasti kelemahannya? Yang pertama, risiko dampak lingkungan di kawasan pesisir karena kawasan ini berlokasi di sebelah utara. Lalu, potensi ketimpangan sosial dengan masyarakat sekitar. Berkurangnya mata pencarian masyarakat pesisir akibat perubahan fungsi lahan. Lalu, kebutuhan investasi besar dan waktu pengembangan yang enggak sebentar, yaitu panjang. Lalu, persaingan dengan pengembangan properti lain di industri properti. Seperti contohnya, ada Ciputra. Dengan NIM 219 akan melanjutkan tentang analisis keberlanjutan strategi PIK 2. Keberlanjutan berdasarkan 3 pilar. Yang pertama, pilar ekonomi. Pertumbuhan pendapatan signifikan pada tahun 2022 senilai 872 miliar menjadi 2,83 triliun pada tahun 2024 membuktikan model bisnis ini memiliki daya tarik pasar yang kuat. Laba bersih yang meningkat 129% menjadi 625 miliar membuktikan bahwa efisiensi operasional berhasil mengonversi pendapatan menjadi keuntungan yang berlipat. Kepercayaan investor tinggi melalui aksi korporasi dan peningkatan ekuitas. Melakukan PMT HMITT 1 dan 2 berhasil menghimpun dana 6,53 triliun di tahun 2024. Investasi pada land bank dan infrastruktur dengan penambahan jumlah lahan senilai 6,53 triliun menjadi fondasi pertumbuhan jangka panjang. Yang kedua, pilar sosial. Implementasi sistem K3 dengan zero fatality. Lingkungan kerja aman dan sehat tanpa kecelakaan kerja signifikan ini menjadi nilai tambah. Melakukan program CSR dengan peningkatan dana menjadi 12,37 miliar pada tahun 2024 yang mengindikasikan naik 110% dalam 2 tahun menunjukkan komitmen sosial yang serius. Program sosial mencakup pendidikan, kesehatan, ekonomi seperti beasiswa, program simpanan terkait stunting, bedah rumah, dan pemberdayaan masyarakat. Tingkat kepuasan pelanggan mencapai 86% sebagai indikator kuat bahwa produk dan layanan sesuai harapan konsumen. Yang ketiga, pilar lingkungan. Pengembangan sistem polder kanal dan danau retensi sebagai infrastruktur pengendali banjir canggih di kawasan pesisir. Penyediaan ruang terbuka hijau sebesar 127,5 hektar untuk mendukung konsep kota mandiri yang asri dan ramah lingkungan. Penanaman lebih dari 10.000 pohon per tahun sebagai kontribusi pada pelestarian lingkungan dan penyerapan karbon. Pengolahan limbah melalui TPST dan bank sampah untuk mendorong ekonomi sirkular dan mengurangi dampak pencemaran. Pembangunan menggunakan material ramah lingkungan seperti WTP dan STP memastikan pengolahan air bersih dan limbah terpadu. Faktor yang mendukung dan menggambar keberlanjutan strategi. Faktor pendukungnya yang pertama, kepercayaan investor dan akses pendanaan besar. Dana sekitar sebesar 6,53 triliun untuk ekspansi agresif.
Kepemilikan land base strategis kurang lebih 1.845 hektar sebagai modal utama pengembangan jangka panjang di lokasi premium. Dukungan Agung Thai Group dan Salim Group sebagai sinergi kedua konglomerat besar memperkuat eksekusi proyek. Tren pasar positif untuk kawasan kota mandiri. Banyak kelas menengah di Jabodetabek mencari hunian yang berkualitas dengan ekosistem yang lengkap. Faktor penghambatnya, risiko eksekusi proyek mega skala besar dengan kompleksitas pembangunan niche dan infrastruktur berpotensi mengalami keterlambatan. Kompleksitas dampak sosial dan lingkungan, peningkatan efisiensi absolut dan potensi konflik relokasi butuh pengelolaan yang intensif. Ketergantungan pada kontraktor dan pemasok, praktik keberlanjutan mitra sulit dikontrol sepenuhnya. Ketidakpastian ekonomi mikro, yaitu fluktuasi suku bunga KPR dan inflasi menekan daya beli konsumen. Perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah, risiko perizinan reklamasi dan tata ruang di tahun politik. Daya tahan terhadap perubahan pasar dan lingkungan, ketahanan terhadap pasar. Likuiditas yang sangat kuat dibuktikan dengan zero net debt sebagai bantalan finansial saat krisis kredit. Operasi dapat berjalan tanpa utang baru. Struktur modal yang sehat dengan debt equity ratio rendah sebesar 33% tidak membebani kewajiban bunga saat pendapatan tertekan. Diversifikasi produk seperti residensial, komersial, kafe dapat menyimbangkan risiko jika satu segmen melemah dan segmen lain tetap kuat. Inovasi pada produk baru setiap tahun, portofolio tetap tegak dan menciptakan tren pasar tersendiri. Strategi pemasaran yang adaptif menggunakan digital dan pameran sebagai responsif terhadap perubahan perilaku konsumen pasca pandemi. Ketahanan terhadap lingkungan eksternal. Infrastruktur pengendalian banjir atau water system dapat melindungi aset dari banjir rob, jadi nilai jual kawasan bebas banjir. Program CSR untuk menjaga hubungan dengan masyarakat dengan investasi sosial sebesar 12,37 miliar dapat membangun percayaan dan meminimalisir konflik. Kerjasama dengan pemerintah dan regulator. Proyek strategis nasional ciptakan kepastian kebijakan dan dukungan dari pemerintah. Sistem manajemen risiko yang komprehensif. Usaha audit internal aktif dan identifikasi mitigasi risiko eksternal. Evaluasi kinerja strategi. Pengukuran kinerja strategi terhadap profitabilitas dan daya saing. Pertama, kinerja dari PT Indra Kapuk 2 sendiri. Pendapatan meningkat menjadi 2,83 triliun pada tahun 2024, indikasi tumbuh 31,2% berkat strategi ekspansi dan produk baru. Laba bersih naik besar 129% menjadi 625 miliar. Menunjukkan lonjakan tinggi, bukti efektivitas konversi pendapatan jadi laba. Total aset mencapai 45,38 triliun, tumbuh sebesar 34%. Return of equity meningkat dari 3,91% menjadi 4,7%, membuktikan efektivitas penggunaan modal pemegang saham terus membaik. Marketing sales naik 150% menjadi 6 triliun, melampaui target di dominasi segmen komersial. Likuiditas yang kuat dengan rasio lancar 2, mengindikasikan kemampuan bayar kewajiban jangka pendek sangat terjamin. Dampak terhadap profitabilitas. Produk baru mendorong pendapatan baru, seperti Soho Miami dan Rukun Lau Pasat, mendominasi marketing sales pada tahun 2024. Selanjutnya, efisiensi operasional meningkatkan laba, sehingga beban usaha turun 3,46% meski pendapatan naik 31,2%. Zero net debt dapat menekan biaya bunga, setiap rupiah pendapatan langsung berkontribusi maksimal pada laba bersih. Investasi ESG meningkatkan reputasi dan nilai jual sebagai kawasan premium dengan harga jual yang tinggi dan permintaan yang stabil. Dampak terhadap daya saing sendiri, diferensiasi melalui konsep kota mandiri terintegrasi seperti ekosistem CBD, NICE, Greenfield, sulit ditiru oleh pesaing. Infrastruktur kawasan yang lengkap, fasilitas modern menjadi daya tarik utama konsumen dan investor. Reputasi ESG yang meningkatkan kepercayaan investor. Dengan 5 penghargaan di tahun 2024 memperkuat motor kompetitif. Basis pendanaan yang kuat untuk ekspansi agresi. Dana 6,53 triliun beri keunggulan saat pesaing kesulitan pendanaan. Perbandingan dengan pesaing. Yang pertama, Big 2 itu pendapatan itu 2,83 triliun naik 31,2%. Laba bersih 625,99 miliar naik 129%. Total aset 45,38 triliun naik 34,6%. Marketing sales 6 triliun naik 150%. Big 2 sendiri fokus pada mega proyek kota mandiri pengembangan terpusat dengan CBD, NICE, Greenfield, ciptakan ekosistem yang lengkap bernilai jual tinggi. Untuk perusahaan misalnya yaitu Ciputra, pendapatan netonya yaitu 11,19 triliun naik 20%, laba bersih 2,13 triliun naik 15,14%, total aset 47,2 triliun naik 6,6%, marketing sales sebesar 11,1 triliun naik 8%. Skala bisnis lebih besar, pendapatan 4 kali lipat dari Big 2, laba 3,4 kali lipat lebih besar dari Big 2. Big 2 unggul dalam pertumbuhan dan inovasi kawasan terpadu. Laba naik 129%, aset naik 34,6%, marketing sales naik 150%, tapi sebagai penantang utama dengan konsep diferensiasi yang kuat. Ciputra unggul dalam skala absolut dan diversifikasi geografis. Pendapatan sebesar 11,19 T, aset 47,02 T, kemudian dengan portofolio yang luas dengan pengalaman panjang. Keduanya punya posisi kuat. Big 2 hampir menyamai total aset Ciputra dengan aset Big 2 yaitu 45,38 triliun, sedangkan Ciputra 47,02 triliun. Hanya dalam waktu yang lebih singkat. Big 2 dapat menggeser pangsa properti dari Ciputra. Selanjutnya saya Naila Zahra Sabrina Kusuma dengan NIM 202 akan melanjutkan mengenai rekomendasi strategi perusahaan. Berdasarkan hasil analisis, PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk menerapkan strategi analizer yaitu mempertahankan stabilitas bisnis inti di bidang properti dengan melakukan inovasi melalui pengembangan kawasan terpadu. Untuk meningkatkan efektivitas strategi tersebut, perusahaan perlu memperkuat beberapa hal. Pertama, meningkatkan pengelolaan lingkungan seperti memperluas ruang terbuka hijau serta memperbaiki sistem pengelolaan air dan limbah. Kedua, meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui program CSR, pemberdayaan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, perusahaan juga perlu melakukan diversifikasi bisnis dan memanfaatkan
memanfaatkan teknologi digital serta konsep smart city agar operasional lebih efisien. Dari sisi keberlanjutan, dalam jangka pendek perusahaan perlu memperkuat manajemen risiko lingkungan dan sosial, sedangkan dalam jangka panjang perlu mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam seluruh strategi bisnis. Implikasinya bagi manajer adalah bahwa keputusan strategis harus mampu menyeimbangkan pertumbuhan bisnis dengan kepentingan masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya yaitu bagian simpulan. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk menerapkan strategi analizer dengan mempertahankan bisnis inti properti sekaligus mengembangkan kawasan terpadu PIK 2 sebagai peluang pertumbuhan baru. Strategi ini didukung oleh pertumbuhan kinerja keuangan yang cukup baik serta dukungan investor, dan perusahaan juga mulai menerapkan berbagai program CSR dan pengelolaan lingkungan. Namun pengembangan kawasan juga memiliki potensi resiko terutama terkait lingkungan, sosial, dan kondisi ekonomi. Oleh karena itu perusahaan perlu menerapkan strategi yang adaptif dan berorientasi pada keberlanjutan sehingga dapat menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan perlindungan lingkungan. Dengan pendekatan tersebut, perusahaan memiliki peluang lebih besar untuk tetap kompetitif dan berkembang dalam jangka panjang. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.